Assalamualaikum Kronis Mania. Beberapa hari yang lalu Recording Tech ngirimin saya mixer baru mereka, yaitu mixer Recording Tech PA6. Mereka pengen tahu apa pendapat saya dan kritik saya tentang mixer ini. Dan menurut saya, vendor-vendor besar seperti Yamaha, Mackie, dan Behringer sebaiknya waspada dengan brand-brand baru ini. Kenapa? Karena mixer ini walaupun harganya murah, noise rasionya itu sangat bagus ya. Jadi 1.300.000-an, tapi teman-teman bisa mendapatkan mixer yang ultra low noise. Teman-teman perhatikan spektrogram. Mikrofon akan saya cabut. Dengan kualitas seperti ini, internal noise-nya sangat ultra low noise, harganya murah, waspada. Yamaha, Behringer, Mackie, wajib waspada. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman, apakah Recording Tech mengeluarkan mixer dengan channel input mic yang lebih banyak? Maka di RTPA6 teman-teman akan mendapatkan 2 tambahan channel input, yang mana mixer Recording Tech sebelumnya cuma 4 mikrofon input, yang ini sudah 6 mikrofon input. Jadi teman-teman bisa menyambungkan lebih banyak mikrofon ataupun perangkat audio ke mixer ini. Kemudian fitur yang menjadi kelemahan dari mixer Yamaha, Behringer, Mackie adalah tidak memiliki Bluetooth MP3 player. Di mixer-mixer buatan Cina itu rata-rata sudah dilengkapi dengan MP3 player plus Bluetooth. Kalau USB MP3 player ini rata-rata mixer Cina ada ya, dan biasanya ini dianggap sebagai gimmick, maka yang ini tidak bisa dianggap remeh. Dia menyematkan port USB audio interface yang mana dia sudah high resolution 24 bit 48 kHz USB audio interface, yang mana mixer Behringer Zenix QX itu masih 16 bit 48 kHz. Ini sudah 24 bit. Makanya saya katakan brand-brand besar nih wajib mewaspadai Recording Tech. Dan tentu saja ini harus dibuktikan ya. Di sini saya akan cek apakah benar dia menggunakan resolusi sebesar itu. Kita klik kanan gambar speaker di komputer, kemudian kita cek. Nah ini dia, nama device-nya adalah USB audio codec ya, untuk mixer Recording Tech PA6. Ini saya klik 2 kali, kita cek advance. Ya benar ya. Dia sudah 24 bit 48 kHz studio quality. Kita klik OK dan teman-teman bisa saksikan ketika saya diam. Level noise-nya sangat rendah. Dan ini tidak terdengar tapi tertangkap di visualizer atau di spectrum analyzer. Yang mana kualitas ultra low noise seperti ini lumayan sedikit di atas Behringer ya, kalau boleh saya jujur ya. Makanya Behringer ini harus waspada banget ya. Kemudian Behringer masih 16 bit. Ya, Behringer masih 16 bit sedangkan dia sudah 24 bit. Ya, ini Behringer. Dia masih 16 bit paling mentok. Behringer masih 16 bit, sedangkan PA6 sudah 24 bit. Makanya wajar white noise-nya sangat minim di mixer ini. Jadi ini cocok untuk di lapangan ataupun untuk home studio recording. Mixer ini sudah menggunakan full fader dan yang paling saya suka adalah penggunaan slow motion grease pada semua knob yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat. Jadi knobnya ini nggak seret, tetapi ada grease yang membuatnya dia menjadi slow motion. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena ini bisa mempermudah kontrol kita, tidak terlalu kebablasan dan kita bisa smooth ngaturnya.
Dan ini juga membuat knobnya ini lebih tactile, lebih high quality gitu ya. Feel-nya lebih high quality. Sama seperti kalau teman-teman membeli mobil-mobil mewah yang mana biasanya knob-knobnya itu sudah dikasih slow motion grease, jadi lebih smooth ketika dioperasikan. Dan ini diimplementasikan juga di mixer ini, yang mana ini adalah sebuah kelebihan. Ini desainernya cukup cerdas sih, dia memikirkan sampai sedetail ini. Yang mana biasanya mixer-mixer murah ya, kalau digeser ya geser gitu. Tapi ini ada semacam perlawanan gitu ya, ada semacam smoothing, jadi enak dan tidak saksok-saksok gitu ya, tidak berisik karena ada slow motion grease-nya. Demikian juga untuk knob-knob rotarinya sudah disematkan, sudah digunakan slow motion grease, jadi enak gitu, diputar tuh berasa smooth gitu, nggak seret juga nggak terlalu enteng, jadi enak gitu, fluid gitu ya. Ini saya respect banget. Kemudian dari segi fitur yang cukup lengkap ya, sudah ada graphic equalizer, kemudian sudah ada aux, kemudian sudah ada internal effect yang suaranya lumayan krenyes dengan harga 1.300.000. Ini sangat menggiurkan ya teman-teman. Yuk kita cobain efeknya ya. Efeknya seperti apa? Tes. Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata. Oke, enak ya. Sudah lumayan krenyes. Dan dengan modal kabel jumperan seperti ini, kita bisa menjumper output aux ke salah satu channel yang ada di sini. Dan kita bisa membuat suara efeknya menjadi super renyah, gurih, krenyes seperti ini. Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata. Suaranya enak banget ya teman-teman. Dan apakah bisa digunakan juga untuk di masjid? Ya tentu saja teman-teman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Fiturnya cukup lengkap. Kemudian tone control di masing-masing mikrofonnya ini juga teman-teman bisa andelin banget ya. Suaranya nggak harsh ya, nggak tambah noise, suaranya tetap enak didengar ya. Tes. Baik high, mid, low-nya tetap enak gitu ya. Yang mana rata-rata mixer kalau di boost biasanya akan banyak noise-nya juga ya. Ini worth it banget sih menurut saya. Dan lumayan scary buat brand-brand besar. Yang mana rata-rata mixer-mixer analog yang harganya mahal itu efeknya belum tentu krenyes ya. Ini teman-teman sudah bisa buat krenyes seperti ini. Dan teman-teman bisa pilih-pilih efek yang mana yang teman-teman sukai. Mulai dari hall, kemudian room, tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Kemudian ada delay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan lain sebagainya ya. Kehadiran knob aux out ini sangat penting ya. Knob aux dan lubang aux out ini sangat penting untuk merouting suara teman-teman kalau pengen menyambungkan efek eksternal atau teman-teman pengen merubah suara efeknya menjadi super krenyes. Ini membutuhkan aux out. Jadi teman-teman wajib memiliki mixer yang ada aux out-nya. Ini fitur yang sangat penting. Kemudian phantom power per channel, yang mana kalau dilepas tombolnya listriknya langsung hilang ya. Ini juga penting untuk menyambungkan ke mikrofon kondenser. Kemudian di masing-masing channel ada tombol mute. Ini penting banget kalau tiba-tiba ada storing dan teman-teman belum tahu mikrofon mana yang menyebabkan storing, teman-teman tinggal tekan mute dan suaranya langsung mati ya.
seperti ini. Dan semua yang saya sebutkan di awal tadi adalah sebuah kelebihan ya. Kelebihan dari mixer ini. Sekarang apa saja kekurangan dari mixer ini? Kekurangan yang menurut saya minor sih sebetulnya. Tombol-tombolnya ini bisa dengan mudah dicabut seperti ini. Yang mana ini kalau dipasangin grease sama seperti yang ada di knop-knop ini akan jauh lebih high quality ya. Sudah menakutkan dari segi harga dan fitur, ditambah lagi semuanya sudah dilapisi dengan slow motion grease termasuk tombol-tombolnya, maka mixer ini akan menjadi mixer yang sangat berkualitas. Ya, ini bisa di lem non permanen atau pakai slow motion grease. Ini akan membuat tombol ini menjadi lebih elegan. Kemudian tombol-tombol pantomnya ini juga bisa dicabut. Dan ini memang wajar ya, memang harus bisa dicabut. Kalau teman-teman pernah merakit mixer, memang tombol-tombol ini, knop tombol ini bisa bongkar pasang. Tetapi kalau ini dikasih lem atau dikasih slow motion grease sehingga tidak mudah dilepas, itu akan menjadi lebih bagus lagi, lebih high quality. Kemudian ini sepertinya kakaknya dari MX6 DSP yang 99 DSP. Sayangnya untuk versi Pro RTX 6 yang ada tombol FBX itu belum ada versi besarnya seperti ini ya. Kalau ada itu akan menjadi momok baru, di mana sekarang mixer-mixer murah sudah dilengkapi dengan anti feedback. Nah, di mixer ini belum ada ya. Tapi teman-teman bisa mengandalkan grafik equalizer ini untuk menghilangkan feedback. Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Jadi overall seperti itu teman-teman. Segudang kelebihan fitur dan daya tarik daripada mixer PA6. Berikut juga sedikit kekurangan atau minor ya. Kemudian perlu saya garis bawah juga bahwa tulisan yang ada di bawah ini akan ketutup sama fader kalau dia mentok ke bawah. Ini juga kemarin kita sudah singgung di mixer Ashley ya. Ashley juga ada yang modelnya seperti ini. Jadi knopnya ini kalau diturunin ke bawah nutupin tulisan. Jadi kita nggak tahu ini channel berapa ini atau apa. Oh ternyata ini FX dan MP3 gitu ya. Minor sih, sebetulnya semuanya minor. Tetapi perlu untuk saya terangkan agar teman-teman sudah mantap kalau memilih mixer ini. Sudah tahu kekurangannya dan kelebihannya. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan, langsung aja ketikkan di kolom komentar di bawah. Saya rutin upload video baru setiap hari, Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Subscribe biar nggak ketinggalan info. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam krenyes.